Ngopi nih Gus Jeng, ngobrol pintar neng Gus Jeng. Halo dulur, Selamat datang di episode kedua. ngopi nih Gus Jeng. Ngobrol pintar neng Gus Jeng. Melaku-melaku nyang pasar. Mampir tuku Iwa Arwana. Kenal na aku Gus Anwar. Dan aku Jeng Regina. Amazing Glitter, Let's of Kings. Nah, pada podcast kali ini kita mengundang bintang tamu spesial, yakni Bapak Agus Muthalif Setiawan selaku Kepala Bidang Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Nah, sambil sejalan dengan podcast ini nanti, silahkan Bapak sambil minum kopi tidak apa-apa. Iya. Ngopi nih Gus. Iya, Iya, ngopi siap. nih, Ngopi Gus nih Jeng. Gus Jeng. Kita ngobrol-ngobrol santai terkait bidang-bidang apa saja yang dibawahi oleh Bapak. Oke, siap. Oke. Sebelumnya silahkan Bapak memperkenalkan diri dulu kepada dulur-dulur yang ada di rumah. Oke, dulur, terima kasih dulu Gus Anwar dan Jeng Regina ya. Waduh, dahsyat ini ngopi nih Gus Jeng ini. Iya. Oke, saya Agus Muthalif Setiawan selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Dinas Parputpora, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Mungkin itu ya. Iya. Oke. Nah, selain itu dulur-dulur kita semuanya mau memperkenalkan produk-produk Kabupaten Blitar yang asli dibuat oleh tangan-tangan masyarakat Kabupaten Blitar. Apa aja sih, Gus? Nah, di sini ada gerabah yang berasal dari Dusun Precet, Desa Plumpungan, Kecamatan Kademangan. Nah, jadi buat dulu semuanya tidak perlu jauh-jauh untuk kalian keluar kota karena di Desa Plumpung Rejo ada yang namanya gerabah khas dari Kabupaten Blitar yang tentunya cara pembuatannya dan juga harganya sangat murah dan juga terjangkau. Kalian bisa langsung ke Dusun Plumpungan. Selanjutnya apa lagi, Gus? Nah, ini ada batik khas dari Kabupaten Blitar. Nah, ini dia batik khas dari Kabupaten Blitar. Nah, di sini ada cakrawala dan juga ada ikan mujair. Apa sih arti ikan mujair di sini? Gus Anwar tahu nggak? Apa itu, Ceng? Nah, ikan mujair pada batik ini menggambarkan Amazing Blitar, Land of Kings, di mana salah satu dari Kings Blitar itu adalah Mbah Mujair. Oleh karena itu dicerminkan dalam gambar ikan mujair pada batik ini. Batik ini dibuat di Desa Papungan, Kanigoro, Blitar. Luar biasa sekali kan, Gus? Iya, menarik sekali filosofinya. Dan juga di Kabupaten Blitar itu banyak sekali produk-produk khas dari Kabupaten Blitar yang bisa kita tonjolkan di promosi pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Ini juga ada kuliner khas Blitar, produk dari Kabupaten Blitar. Yakni ada lapis kukus Blitar yang pemiliknya asli dari Kabupaten Blitar. Baik, langsung saja Pak Agus ya. Siap. Di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk Oke, Bapak siap. Agus. Jangan sulit ya. Iya. Jadi gini Bapak Agus, bagaimana perjalanan Bapak hingga menjadi kepala pada bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan apa saja program-programnya? Oke, siap. Jeng Regina, terima kasih. Gus Anwar. Tadi sudah saya kenalkan ya, saya sebagai Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebenarnya saya alhamdulillah dari awal saya jadi CPNS itu ya di Dinas Pariwisata. Meskipun dinas itu ada beberapa sudah berganti nama ya. Pertama namanya Inpupar, itu Informasi Publik dan Pariwisata. Berganti nama lagi menjadi Porputpar, dan yang terakhir adalah Parputpora. Itu sudah sekitar 19 tahun saya di sini, dan sekali saya berpindah tugas di Kecamatan Sudojaya. Nah, dari staf sampai sekarang kepala bidang ya di sini nih. Ya alhamdulillah barangkali masih dipercaya untuk momen amanah di mengembangkan pariwisata dan masyarakat pariwisata di Kabupaten Blitar. Nah, dari awal kita bekerja dulu di pariwisata itu dari banyak hal yang kita dapat di lapangan ya. Di masyarakat itu di Blitar itu banyak sekali wisata yang memang tentu mereka bisa menjual sendiri, namun tentu tidak bisa sendiri karena kita harus juga hadir di tengah-tengah mereka. Nah, di dinas kita tuh ada yang mengembangkan sendiri, ada dia dinas
bidang pengembangan pariwisata dan usaha pariwisata, dan itu yang mengembangkan baik SDM-nya juga daya tariknya itu ada di bidang yang mengempu itu. Nah, di bidang kita, bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif itu adalah lebih pada bagaimana di dalamnya ada unsur promotifnya, ada makanya ada sesi promosi, ada seksi yang mengampu tentang ekonomi kreatif, dan juga tentu kinerja kita akan didata. Juga di strategi pemasaran itu ada seksi sendiri. Nah, ini yang program-program yang ada di kita tentu arahnya adalah bagaimana meningkatkan brand produk, dan akhirnya produk itu layak untuk dijual dan layak untuk, kalau wisata itu layak dikunjungi ya. Iya. Nah, itulah tugas kita, dan itu terukur berapakah kunjungan kita, berapakah nilai yang uang yang masuk ke Blitar gitu. Nah, itulah yang lebih banyak kita ampu ya di bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya. Wah, ini Bapak ini kan punya pengalaman 19 tahun di pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Nah, dari pengalaman Bapak sendiri melihat Kabupaten Blitar dari zaman dahulu hingga sekarang itu perkembangannya itu gimana, Bapak? Oke ya, tadi juga melihat dari Gojeng juga ya. Gojeng itu dari tahun 2002 saya juga sudah terlibat di situ, bahkan sebelum saya jadi PNS. Jadi karena juga saya selain di dinas ini juga punya hiburan di radio untuk sebagai presenter di English program gitu ya. Jadi situ saya waktu itu dimintai bantuan teman-teman panitia ya. Nah, ini kaitannya dengan kembali ke pertanyaan tadi ya. Iya. Jadi bidang kita tuh banyak yang harus kita lakukan ya, tentunya kaitannya dengan promosi yang kita harus lakukan, bahkan nanti kinerja kita tidak bisa lepas dari keberadaan dari Gus Dancing ya. Yeah. Jadi yang tentu harus kita lakukan bagaimana wisata itu bisa kita kembangkan, bisa kita pasarkan. Nah, 12 tahun ini saya melihat dari waktu ke waktu itu wisata itu kan dulu masih belum banyak ya. Nah, baru 5 tahun 6 tahun terakhir ini, waduh kayak jamur nih kita. Bahkan konon teman kami sejaringan Jawa Timur di pariwisata itu juga kagum dengan Blitar. Nggak tahu, Blitar itu tiap 3 bulan 6 bulan selalu ada wisata baru. Iya. Benar. Itu sebelum pandemi ya. Nah, pandemi ini juga kelihatan kita ada 71 destinasi yang terdata ya, terukur juga pengunjungnya. Nah, ini kurang lebih tinggal 60-an sekian yang bangkit kembali. Nah, makanya di era pandemi juga harus kita kolaborasi lah dengan Gus Dancing tentu untuk membangkitkan kembali wisata kita. Iya. Yeah. Dan dari Gus Jeng Kabupaten Blitar kan selalu optimis untuk membantu pemerintah dalam segi promosi pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Menurut Bapak ini kami kedudukannya di Gus Jeng Kabupaten Blitar ini keterlibatannya dalam dinas pariwisata dan juga ekonomi kreatif itu apa, dan juga bagaimana sih cara kami itu bisa mempromosikan pariwisata dan juga ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar itu jadi lebih baik dan juga maju. Oke, tadi Gus Jeng itu lebih ke figur ya. Iya. Figur yang menguatkan branding. Selain kalian juga harus punya personal branding, harus punya sesuatu. Karena prinsip filosofisnya tidak akan pernah memberi siapapun yang tidak punya. Kalau kalian ingin menginginkan branding Blitar, maka kalian juga harus punya personal branding yang kuat juga kan itu. Maka itulah tugas kita, kolaborasi bagaimana kalian punya personal branding yang bagus, yang kuat, akhirnya bisa mengangkat ratingnya Blitar kan ini, mengangkat ratingnya produk. Jadi ketika produk kopi ini itu sendirian, itu beda ketika kalian pegang itu. Jadi brandingnya jadi naik kan itu. Itulah ciri indikasi bahwa kalian berhasil menjadikan branding itu. Nah, itu saya kira Gus Jeng tidak akan bisa lepas dari kami di bidang kami, karena itu kayak 2 in 1 gitu ya. Jadi maaf, secara kita dari kacamata perspektif kedinasan itu tentu menjadi keberlanjutan dari Ibu Bupati kita, Pak Wakil Bupati kita, untuk perjuangan beliau bagaimana mewujudkan Blitar yang maju bersama, sejahtera bersama itu. Tentu ada kata bersama yang harus kita depankan. Jadi Gus Jeng dan dinas dalam ini yang jadi tugas kita dalam di bidang pemasaran itu harus selalu bersama. Program kita harus selalu beriringan.
Meskipun Gus Jeng selaku sebuah entitas lembaga paguyuban ini juga bisa bergerak secara mandiri gitu. Karena anak muda ini kan selalu kreatif nih, Iya. selalu punya ide-ide yang barangkali kami juga kewalahan nih untuk bagaimana mewadahi, memfasilitasi gitu. Itu kan kalian berat juga ke sana. Bagaimana kalian sebagai diri, sebagai pemuda itu tetap tahu saya juga harus berbuat lebih dari itu dong, tidak hanya menggantungkan pada dinas ya. Iya. Tapi konteksnya itu adalah tetap kembali ke tujuan awal dari Gus Jeng adalah meningkatkan branding tadi. Branding tidak harus wisata aja kan, ikraf kan, karena wisata itu banyak sekali sektornya. Jadi UKM juga ada yang bahkan kalian ke desa pun, dari desa wisata bagian dari tugas kalian juga. Dimanapun kalian berada, itulah tugas kalian kalau melekat di diri kalian. Makanya saya sering bilang ke kalian bahwa konteksnya media sosial ya, dari salah satu yang meningkatkan branding kita itu ya, kalian tentu harus selalu hadir di situ. Kenapa saya gerak itu harus tahu, oh saya ini lagi di desa nih, kok ada orang lagi membaca di sawah, asik nih kalau untuk konten ya. Makanya tadi saya sarankan Gus Jeng punya TikTok ya, punya Facebook juga kan, punya Instagram, punya YouTube. Nah itu semua harus diisi dengan sesuatu yang positif. Jadi tidak harus diacarakan khusus gitu, tapi dimanapun gerak kalian pakai HP kan cukup gitu ya. Nah itu satu untuk personal branding kan, juga untuk meningkatkan branding daerah. Saya kira itulah mungkin beberapa hal yang harus kita kolaborasi. Kami tidak bisa begitu. Kami kalau berseragam dengan kalian tidak berseragam atau itu beda pendekatannya, segmennya beda gitu. Maka untuk ngajak anak muda Blitar, anak pemuda milenial kreatif itu ya harus kalian yang ngajak. Selain kami juga ngajak dengan cara yang beda. Itu saya kira harus kita kolaborasi terus. Kita harus punya ide-ide kreatif juga. Betul. Seperti yang kita tahu Pak Agus, bahwa 2 tahun terakhir ini Indonesia ada pandemi COVID-19. Nah, bagaimana cara untuk terus optimis bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar ini dapat segera pulih? Oke. Corona itu kalahnya dengan ngopi ya. Saya juga ingin ngopi. Jadi ngopi itu dua kan, kopi asli sama ngobrol pintarnya Gus Jeng ini. Jadi harus kreatif. Bagaimana kita pandemi itu mendidik kita untuk kreatif. Jadi banyak hal yang harus kita sadari, kita tahu ilmunya lah gitu ya. Tidak bisa mengeluh karena itu kan niscayaan ada terjadi sudah hampir 2 tahun ya. Jadi kalau tadi saya cerita ada banyak wisata berkembang waktu itu, ini titik baliknya nih, banyak juga ya wisata yang sulit untuk bangkit kan gitu. Makanya kita tadi kolaborasi itu kita khususkan dalam konteks pandemi ini, di era new normal ini tentu ikon-ikon protokol kesehatan ini juga harus jadi bagian yang harus kalian lakukan untuk promosikan itu ya. Jadi mulai 3M pertama, ada 5M, ada 7M bahkan. Terakhir ada dengan 7M ya. Tapi yang paling prinsip adalah bagaimana MM itu sebenarnya kalau kita sudah ada nih di dalam prinsip wisata kita, namanya Sabta Pesona. Aman, indah, tetapi sebenarnya adalah ada di situ semua sebenarnya. Kalau kita tetap dengan Sabta Pesona pasti itu sudah proporsi. Nah, itu ya, akhirnya pandemi juga bagian dari mendidik kita untuk kreatif. Kalian kreatif, kami juga harus selalu inovatif bagaimana bekerja sama dengan OPD yang lain juga, tentu dengan pelaku wisata juga langsung, karena kita tidak bisa tiba-tiba hadir terus kamu bukaan, nggak bisa. Karena sebenarnya konteksnya data wisata itu mereka sendiri yang harus meyakinkan dirinya untuk buka dan selamat. Karena apa yang kita jaga bukan pengunjungnya duluan, pegawainya duluan. Makanya kalau tiba-tiba buka ternyata yang kena adalah pegawainya, itu yang kita khawatir gitu. Makanya selalu kita kedepankan untuk bagaimana teman-teman menjamin dirinya, destinasinya UKM ya, industri kreatifnya itu sehat dulu, aman dulu, baru kita bantu meyakinkan pada masyarakat melalui promosi oleh Pak Biban Gus Jeng juga bahwa ini loh, kamu kunjung ke kami aman nih, sehat nih kan itu. Lebih luas lagi melalui media sosial kita, melalui branding kalian juga itu Indonesia tahu bahwa Blitar aman nih. Seperti kemarin kalian juga sudah dekat dengan
Mas Menteri ya. Iya, Nah, itu kemarin. dahsyat itu ya. Jadi itulah bagaimana kalian juga harus menempa diri sehat, kuat untuk sport tourism itu ya. Ini bagian dari harus kita misalnya adaptif ya. Iya. Adaptif terhadap kondisi yang ada, inovatif terhadap kekurangan yang ada, itu menjadi sesuatu yang sebuah keuntungan kita manfaatkan untuk lebih kreatif lagi, lebih beda lagi, untuk muncul di sesuatu yang baru di hadapan masyarakat dan masyarakat. Baik, Bapak. Baik. Nah, di Blitar sendiri kan banyak sekali produk-produk UKM dan juga produk-produk yang bisa kita jual tentunya di luar sana. Nah, Bapak Agus selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, punya gambaran nggak Kabupaten Blitar ke depannya itu pariwisata dan ekonomi kreatifnya itu mau dibuat apa, mau dijadiin seperti apa, dan juga perkembangannya ke depan itu seperti apa gitu, Bapak? Yes, siap. Ya Gus Anwar ya, Mas Regina. Lagi-lagi kita harus suka satu kata nih. Tadi jargonnya Blitar ini sekarang harus bersama nih ya. Jadi kita lintas OPD juga sudah bergerak nih dengan Satgas yang di sana ada Dinas Kesehatan, di sana ada BPBD, di sana juga teman-teman yang tergabung dalam divisi-divisi di dalam Satgas itu seperti Dinas Koperasi, Dinas juga Dinas Perindustrian dan juga dinas yang lain ini. Selalu komunikasi bagaimana UKM kita terus bisa tumbuh gitu. Karena memang UKM secara entitas itu di bawah OPD tertentu yang memang dia harus secara teknis masuk di sana. Demikian juga dalam ekonomi kreatif kita juga mengampu itu kan. Nah, kita mendampingi mereka bagaimana bisa bangkit secara mandiri gitu ya. Jadi saya sampaikan mereka sendiri harus bangkit. Mereka dia harus bisa meyakinkan dirinya. Saya selamat nih kalau buka, kalau wisata ya. Maka kita mendampingi itu. Kita ada prinsipnya ada CHSE ya, Cleanliness, Health, Safety and Environment itu harus dipunyai oleh mereka sertifikatnya. Dan itu kita dampingi mereka untuk sampai pada Kementerian Pariwisata dan Ekraf itu, dan akhirnya beberapa sudah turun ini sertifikatnya dan boleh uji coba. Nah, termasuk di aplikasi Peduli Lindungi kita bersama dengan Kominfo ini. Nah, dengan tim kreatif kita sudah bisa gerak nih. Akhirnya teman-teman sudah dapat nih barcode untuk bisa dipakai sebagai persyaratan buka wisata untuk tracingnya ini ada di Peduli Lindungi. Itu saya kira bagaimana kita bisa membangkitkan secara kolaboratif ya, secara sinergi lintas OPD juga dengan tentu secara teknis. Tadi kembali lagi ke Gus Jeng, bagaimana Gus Jeng juga lebih kuat mempromosikan protokol kesehatan di sektor wisata nih. UKM dan kreatif, seperti itu ya. Iya. Jadi pandemi COVID-19 ini bisa diakali dengan penggunaan media sosial secara maksimal ya Pak. Dengan begitu nanti bisa segera pulih lagi untuk pariwisatanya. Seperti itu Pak. Betul. Karena diakali mungkin bahasa ngopi nih ya. Iya. Dia harus pintar gitu ya. Jadi ya memang benar kita harus kreatif ya, atau diakali tadi istilahnya kita menguras akal betul nih, menguras otak betul bagaimana selama pandemi ini itu tetap harus bisa bangkit kembali gitu ya, karena memang itu keniscayaan lagi saya bilang. Jadi mereka bangkit dalam konteks di new normalnya itu ya. Memang beda. Kalau dulu di tempat wisata barangkali tidak banyak kita temukan wastafel gitu, jadi sekarang sudah banyak ditemukan. Iya. Terus di sana ada cek suhu. Kalau dulu masih ditembak, sekarang sudah kesel yang nembak sekarang. Sudah pakai alat stand-nya. Itu kan kreatif kan. Iya. Ya akhirnya mereka, kalau ribuan orang saya gini nembaknya jadi jatuh yang ditembak. Iya. Itu ya memang harus begitu sih. Di era pandemi harus kita tadi kreatif untuk menyikapi keadaan itu. Dan bahkan kerjasama antara UKM, wisata dan Ekraf itu harus terjadi. Seperti kemarin di Lumbung Rejo itu ya. Jadi bahkan saya sampai Mas, ntar lagi nih banyak orang beli wastafel loh. Kamu ndak buatlah wastafel dari gerabah itu. Akhirnya buat juga itu. Jadi ini kan kreatif nih. Nah, saling bantu nih, akhirnya buat gerabah yang kalau dipasang di tempat wisata juga asik gitu. Ndak mahal juga gitu. Tapi kelihatan akhirnya saling dukung nih.
Bahkan pemerintah daerah itu kalau bahkan mengajukan pada ASN-nya untuk belanja gula, belanja telur itu di UKM setempat gitu ya, karena dalam rangka saling ngisi tadi. Iya. Bahkan kalaupun wisata butuh ekraf ya ayo ekraf, beliau di ekraf ini Iya. biar nanti saling ini. Bahkan ekraf pun begitu, kalau mau jualan ayo titip ke wisata itu biar nanti semua saling mendukung gitu kan. Jadi memang pandemi ini ya Allah ini memang ada hal yang memang harus kita sadari. Kolaborasi itu menjadi kuat dan orang akan jatuh tanpa itu. Iya. Karena kalau sendiri pun tidak kuat, bangkit sendiri tidak bisa. Iya. Harus bersinergi. Harus kerjasama juga. Betul, gitu ya. Moga Bapak sambil diminum Diminum kopinya. kopinya. Biar tambah Tapi- pinter ya. Soalnya kan namanya juga ngopi mie Gus Jeng gitu. Ngobrol pintar atau sama Gus Jeng. Iya. Wah, asik banget ngobrol pintar bareng Gus Jeng. Iya. Pada kesempatan podcast kali ini mungkin dari Bapak Ali sendiri ada suatu hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Blitar sebagai penutup, monggo. Oke, saya pertama kepada Gus Jeng dulu ya. Iya. Iya. Nah, jadi podcast ini salut ada podcastnya ini salah satu media bagaimana meningkatkan branding produk kita, wisata kita, ekraf kita agar lebih dikenal masyarakat. Oh Blitar nih bagus nih, tetap siap untuk bangkit nih, juga siap dikunjungi nih kan gitu. Nah selain itu juga Gus Jeng juga harus kuat di branding. Iya. Gus Jeng ada nih kan gitu. Iya. Nah, yang Gus Jeng tanya, oh Gus Jeng ada hadir nih ketika pandemi ada begitu. Nah saya kira harus dibarengi juga dengan gerakan di lapangan. Saya salut ya dengan ada podcast ini. Teruskan ini podcast dengan tema-tema yang menggigit begitu, tema-tema solutif gitu ya. Nanti bahkan mungkin narasumbernya harus orang-orang yang memang di luar sana yang memang bergerak di solusi-solusi kreatif gitu ya. Itu yang khusus untuk masyarakat adalah tentu dulur-dulur harus tetap semangat nih ya. Pandemi adalah bagian dari hidup kita sekarang. Pandemi adalah sesuatu yang harus kita hadapi dan kita solusikan bersama. Dinas selalu hadir bersama dulur-dulur semua, juga dengan adik-adik dari Kesejahteraan Kabupaten Blitar. Ayo terus bangkit wisata kita, ekonomi kreatif kita, dan kita harus lebih buat kita amazing ya. Land of Kings tadi ya. Iya. Iya. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas diundangnya di ngopinya enak banget ini. Pasti yang buat Jeng tadi. Iya. Iya. Cina ya. Oke ya, gitu saya kira terima kasih. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa sambung lagi untuk di podcast berikutnya. Oke. Luar biasa sekali ya Bapak Agus ini. Benar, Pak. Jadi kedepannya kita harus lebih kreatif lagi Gus. Harus punya Iya. sinergi antara Bapak Ali dan juga masyarakat dan juga teman-teman Gus Jeng lainnya. Iya. Nah, kita sudah sampai pada penghujung acara podcast hari ini. Pada acara podcast kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Terima kasih, Bapak Gis. Ali yang Sama-sama, sudah Gis. menemani kita, yang sudah menemani ngobrol pintar bareng Gus Jeng, yang sudah menemani ngopi kita selama kurang lebih 15 menit. Dan juga kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Blitar, di masa pandemi ini tetap jaga protokol kesehatan dan juga jangan lupa mampu beradaptasi dan juga selalu ikut dalam mengembangkan promosi pariwisata dan juga ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar. Saya Gus Anwar Dan saya Regina. mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Matur nuwun.